selamat pagi. Kembali berjumpa dalam The Voice of Victory edisi Saat Teduh Pagi, dan pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Virgi Hutauruk. Kita akan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati terbaik. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau selamanya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan selain Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan melewati segala sesuatunya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting love. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting love. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting love. You'll never let me go through it all. I see. Hallelujah to the King. Hallelujah to the King. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
kami mencintaimu Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Roh Kudus. Tiada kata lain Tuhan, selalu ucapan syukur cinta kami akan Engkau Roh Kudus. Ampuni setiap kami Bapa ketika Kau dapati Tuhan ada tidak setia Bapa. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Roh Kudus. Thank you Lord. We sing hallelujah. Shalom, tema bulan ini adalah The Valley of Test atau lembah ujian yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman Tuhan katakan jangan heran. Ini perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Jangan heran kalau mengikuti Yesus sebagai orang percaya, kamu harus menghadapi ujian yang rasanya seperti siksaan api terjadi atas kamu. Jangan heran artinya jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, jangan merespon dengan salah, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan berlebihan, jangan heran. Karena apa? Kepada kamu diberikan karunia, gak hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi hidup mengalami ujian, mengalami penderitaan karena Kristus adalah satu anugerah yang luar biasa. Bukan untuk ditolak, tetapi memang harus kita lewati dan alami. Karena apa? Penderitaan ini akan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Dan saya percaya konsep dalam ujian adalah jika ujian di dunia saja tidak ada ujian melebihi kemampuan. Contoh, tidak ada anak SD diberikan ujian SMP. SMP tidak diberikan ujian SMA dan seterusnya. Apalagi Bapa kita di sorga yang begitu baik, yang begitu setia dan adil. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Saya orang yang sederhana. Kalau Tuhan bilang biasa, well itu biasa. Udah, titik.
tidak melebihi kekuatan kamu. Sebab bukan kitanya, sebab Allahnya setia. Karena itu dia tidak akan membiarkan. Catat saudara, kalau hari ini kamu ngalamin ujian, apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi atas kamu, penderitaan karena mengikut Kristus, maka itu tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Sebab dia Allah setia dan adil. Sehingga kalau itu tidak melebihi kemampuan saya percaya ujian yang diizinkan Tuhan terjadi atas saya adalah sesuai dengan kapasitas saya. Harusnya saya bisa lulus dalam ujian. Harusnya saya nggak fail. Kenapa kita tidak lulus dalam ujian? Karena responnya salah. Yang menarik dalam 1 Petrus 4 ayat 12, lanjutan tadi yang jangan heran kalau kamu harus ngalamin ujian, tetapi sebaliknya ayat 13-nya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya atas kamu. Jadi saudara, harusnya kalau responnya nggak salah pasti lulus, saya percaya. Karena ini firman Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita kok. Tapi kenapa kita fail? Karena kita responnya salah. Harusnya respon kita adalah bersukacitalah. Katakan pada dirimu sendiri, bersukacitalah. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Inggris yang mendekati bahasa aslinya dikatakan begini. But rejoice, bersukacita, in as much as ye are partakers of Christ's sufferings. Jadi, semakin besar penderitaannya, harusnya responnya harus semakin sukacita. Semakin besar lagi, semakin sukacita lagi. Semakin besar lagi, semakin sukacita lagi. Sehingga akhirnya orang paling bahagia adalah orang yang paling menderita karena Kristus. Saya percaya kalau kita kerjakan ini, kita akan jadi orang yang sangat indah. Makin hari kita makin indah. Pasangan kita akan bilang begini, kenapa kamu makin glowing sayang? Padahal makin tambah usia kamu. Karena ternyata ujian tidak menghanguskan kamu. Nyala api tidak menghanguskan kamu. Padang gurun tidak membuat kamu mati. Tapi menjadi orang yang semakin dahsyat mengikut Kristus sehingga kamu keluar sebagai pemenang. Yang lebih menarik lagi, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan juga to the extent, advance. Jadi yang diharapkan di dalam ujian yang harus saudara dan saya alami adalah semakin diuji, semakin bersukacita, semakin indah. Jadi sebanyak kamu menderita, sebanyak itu sukacita kamu. Supaya nanti berbanding lurus, ketika dia menyatakan kemuliaannya, kamu juga akan mendapat sukacita sebesar yang sudah kamu korbankan selama penderitaan. To the advance. Sehingga akhirnya orang yang biasa ngalamin ujian, kalau responnya benar, akhirnya jadi advance. Masa sih saudara, kita udah melayani bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun, masih tersinggung, masih left group, karena mungkin merasa tidak dihargai pelayanan kita. Harusnya sudah advance, karena sudah ngalamin banyak ujian, Tuhan izinkan dan kita selalu sukacita. Akhirnya kita jadi orang yang tidak terganggu lagi. Tidak lagi tersinggung, tidak lagi left group, tidak lagi berhenti melayani. Kita sudah menikah mungkin dengan pasangan kita 10 tahun lebih, tapi masih marah kalau mungkin dia kasih masukan, bahasanya nggak enak, kita masih marah, nggak terima, terus kita langsung kabur ke rumah orang tua 3 hari, atau mungkin kita kabur kemana, I don't know. Harusnya nggak seperti itu lagi. Harusnya sudah advance, sehingga apapun ujian yang harus kita alami, kita selalu bisa meresponi dengan sukacita. Dan saya percaya harusnya kalau ini kita lakukan, kita bisa lulus ujian. Karena toh akhirnya ujian itu bukan ujung, ujian itu bukan hasil, tetapi satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Tanpa ujian tidak ada promosi, tanpa ujian tidak ada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang bahwa penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Buat saya, kalau saya sudah di-spill, sudah dikasih tahu bocorannya, ujian ini mendatangkan kemuliaan, saya akan bersukacita. Dan bersukacita itu artinya kamu tetap lakukan bagian kamu. Jangan kecewa, jangan mundur, terus lakukan bagian kamu dengan bahagia dan teruslah mengucap syukur. Saya percaya kalau kita lakukan ini, pasti kita menang. Tuhan pengen kita menang, saudara. Zefanya katakan begini, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita, dia membahari engkau dalam kasihnya, dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan bilang jangan takut, dia ada di tengah kamu. Dia bersuka karena kamu. Jadi kalau Tuhan aja bersuka karena kita, masa kita gak bersuka karena Tuhan? Hari ini Yesus katakan, jangan khawatir kamu, memang dalam dunia ini kamu ngalamin penderitaan dalam Yohanes 16, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kamu harus bisa mengalahkan setiap ujian, mengalahkan dunia ini, menang lewat ujian, dan keluar sebagai pemenang dan ngalamin kemuliaan Tuhan. Jangan mati di padang gurun. Jangan biarkan ujian membakar kamu, tapi responi dengan benar. Jangan marah, jangan bersungut-sungut, bersukacitalah. Tandanya apa? Tetap lakukan bagianmu dengan luar biasa, dengan bahagia. Anyway, Yesus memberikan konsep baru dalam hidup kita. Bahagialah, sukacitalah, apapun yang kamu lakukan, tetap mengucap syukur. Saya percaya
kita akan keluar lewat lembah ujian ini menjadi lembah pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami melakukannya, karena yang paling bahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan aku berdoa, biarlah anak-anakmu mulai hari ini dimulai dengan bersuka cita mendengar firman Tuhan, bergembira, maka sepanjang hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan seluruh ada keajaiban Tuhan terjadi atas mereka. Karena kami percaya padang gurun pun akan menjadi padang bermata air ketika kami terus bersuka cita karena Tuhan. Ada kekuatan baru, ada kasih karunia Tuhan yang selalu membuat kami cukup bisa melakukan semuanya dan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati aktivitas sepanjang hari ini. Tidak pernah kekurangan apapun yang baik, dan bahkan banyak orang bisa ketemu Tuhan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.